Halo rekan ASN, terutama sejawat perawat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang manajemen ASN dan bagaimana penerapannya dalam lingkup keperawatan, khususnya sebagai tenaga profesional di instansi pemerintah. Kita masuk ke konsep dasar manajemen ASN, di mana manajemen ASN mengacu pada sistem pengelolaan aparatur sipil negara berdasarkan undang-undang terbaru tentang manajemen ASN adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-undang ini sendiri menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur berbagai aspek terkait aparatur sipil negara atau ASN, termasuk hak, kewajiban, tugas, dan pengelolaan ASN. Tentang ASN yang bertujuan untuk menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, kompeten, dan akuntabel. Untuk manajemen ASN mencakup beberapa fungsi utama, yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, disiplin penghargaan, serta pemberhentian. Tujuannya adalah menciptakan birokrasi yang dinamis dan berdaya saing untuk pelayanan publik yang berkualitas. Sebagai ASN, perawat bukan hanya pelaksana tugas fungsional, tapi juga bagian dari sistem pelayanan kesehatan publik. Dalam praktiknya, perawat ASN menjadi ujung tombak pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Perawat harus mampu beradaptasi dengan kebijakan pemerintah, regulasi kesehatan, serta perubahan sistem pelayanan seperti JKN, Sisrut, dan Satu Sehat SDMK. Perawat ASN dituntut tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga paham tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan akuntabilitas pelayanan publik. Manajemen ASN sangat berkaitan langsung dengan kinerja dan pengembangan perawat di instansi pemerintah. Contohnya, yang pertama, manajemen kinerja. Perawat dinilai berdasarkan SKP dan perilaku kerja. Kemudian, pemanfaatan e-kinerja dan aplikasi digital mempermudah pemantauan capaian kerja harian hingga tahunan. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Perawat ASN wajib mengikuti diklat, seminar, dan pelatihan berbasis SKP dan kebutuhan unit kerja, termasuk pengembangan ke jenjang jabatan fungsional ahli dan keterampilan. Yang ketiga, promosi dan karir. Jenjang karir perawat ASN kini lebih terbuka melalui sistem merit. Kemudian penilaian berbasis kompetensi dan kinerja mendorong perawat menjadi pemimpin di bidangnya. Yang keempat, disiplin dan etika profesi. Perawat ASN terikat dengan kode etik keperawatan dan disiplin ASN. Pelanggaran terhadap pelayanan, etika, atau integritas akan berdampak pada evaluasi kinerja, bahkan sanksi administratif. Sebagai ASN dan perawat, kita memiliki peran ganda, yaitu sebagai pelayan masyarakat dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan memahami dan mengimplementasikan manajemen ASN secara utuh, kita dapat yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, mendorong profesionalisme dan jenjang karir, mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan humanis. Maka dari itu, mari kita wujudkan ASN keperawatan yang smart, berakhlak, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Karena perawat bukan hanya tangan yang merawat, tapi juga bagian dari